Pak, Xiao Chen menghancurkan telapak tangannya ke permukaan laut dan melayang ke udara dengan jungkir balik. Dia melihat aliran air menyembur keluar seperti anak panah dari tempat dia berbaring. Jika panah air ini mengenainya, pasti akan menembus dadanya. Luka yang baru saja sembuh akan terbuka lagi dan memburuk. Siapa ini? Xiao Chen melayang di udara dengan ekspresi waspada dan bingung. Semua makhluk hidup telah lama melarikan diri dari daerah di mana kesengsaraan petir terjadi. Tempat ini juga sunyi tanpa ada orang di sekitarnya. Siapa yang bisa menyelinap menyerang dia? Tanpa memberi Xiao Chen waktu untuk bergulat dengan pertanyaannya, ombak besar melonjak di permukaan laut yang tenang, satu demi satu. Wilayah laut di sini pulih seperti ketika Xiao Chen pertama kali tiba. Selanjutnya, itu tampak lebih berbahaya dari sebelumnya. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Dia belum menyelidiki alasan lingkungan yang keras di wilayah laut ini, dengan ombaknya yang besar tanpa henti membubung ke langit. Sepertinya ini adalah hasil dari binatang buas yang mengamuk. Di mana itu? Dan binatang buas apa itu? Saat Xiao Chen melihat sekeliling, dia menemukan pulau itu, yang telah dihancurkan oleh kesusahan kilat, muncul dari air. Hanya itu saja, Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata dia telah mengalami kesengsaraan di punggung seekor binatang buas. Pulau itu telah terbentuk di belakang binatang buas itu. Dengan kesadaran ini, Xiao Chen dengan cepat mundur. Pulau itu cukup besar, setidaknya lebarnya 100 kilometer. Seberapa besar binatang buas itu? Itu pasti akan sangat kuat. Pulau itu tumbuh semakin tinggi sampai benar-benar muncul dari air. Pada saat itu, Xiao Chen sudah pergi cukup jauh. Baru saat itulah Xiao Chen menemukan bahwa pulau itu adalah binatang kura-kura raksasa dengan aura yang menakutkan. Ini jelas merupakan binatang buas Star Venerate tahap akhir. Meskipun itu tidak berada di puncak Star Venerate tahap akhir, itu tidak akan jauh dari itu. Selain itu sangat besar. Xiao Chen baru saja menerima kesengsaraannya, dan luka parahnya baru saja sembuh. Binatang buas ini benar-benar menangkap waktu yang tepat. Xiao Chen merasakan aura pihak lain mengunci dirinya sendiri. Jadi, dia berhenti mundur dan dengan hati-hati menatap pihak lain, menyimpan kekuatan saat dia menunggu. Saat itu, Xiao Chen melihat sepasang mata hijau giok muncul di gua, di pulau, menatap tajam ke arah Xiao Chen. Mata itu mengungkapkan kilatan biadab yang tidak sesuai dengan aura lembut dan tegas dari seekor binatang kura-kura. Menarik, binatang kura-kura ini bahkan ingin memakanku. Puci. Tepat ketika Xiao Chen memikirkan itu, area dengan dua lampu redup di gua tiba-tiba melesat ke depan. Kepala binatang kura-kura itu melesat seperti ular berbisa yang menakutkan yang mencoba menggigit Xiao Chen. Binatang kura-kura itu bergerak lebih cepat dari kilat. Ketika ia membuka mulutnya dan mengisap, gaya tarik yang kuat muncul. Xiao Chen segera melawan, dan dia melambat secara signifikan. Sial, binatang kura-kura ini benar-benar berpikir untuk memakanku, Xiao Chen meraung dalam hatinya. Tidak ada banyak waktu untuk berpikir. Kemudian, dua lampu berkedip di matanya. Diagram api Taiji Yin yang langsung terbentuk, memblokir serangan secepat kilat yang akan membuat siapapun lengah. Bang! Kepala ular kura-kura itu membuka mulutnya lebar-lebar saat menabrak diagram api Taiji Yin Yang. Dalam rasa sakit yang hebat, itu mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Binatang penyu mengeluarkan raungan marah, dan gelombang laut menjadi lebih menakutkan. Energi dao besar yang dikaitkan dengan air menyebar. Binatang kura-kura ini sangat berbakat. Itu benar-benar berhasil memahami energi dao besar. Ribuan gelombang berubah menjadi naga dan membubung, menyerang Xiao Chen dengan momentum yang menakutkan. Saat itu terjadi, ombak besar yang lebih mengerikan muncul di laut, tampak seperti mencoba menelannya. Saat energi dao besar pihak lain menyebar di laut, gravitasi laut abu-abu, yang sudah sangat kuat, menguat. Mobilitas Xiao Chen mengalami kemunduran lagi, kelincahannya menurun dengan selisih yang besar. Itu baik-baik saja dengan saya. Ekspresi Xiao Chen berubah serius saat semangat juang yang kuat berkobar di hatinya. Dia baru saja menyelesaikan kesusahan kilatnya dan hanya setengah langkah dari memahami Thunder Grid Dao. Melawan Water Grid Dao pihak lain akan memberi Xiao Chen motivasi besar untuk memajukan Thunder Grid Dao miliknya. Dengan pemikiran ini, kilat segera menyambar dari langit. Guntur gemuruh bergema di langit. Mengaum dengan ganas, Xiao Chen merentangkan tangannya, dan cahaya listrik tak terbatas keluar dari telapak tangannya. Bang! 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 Listrik meledakkan naga air yang terbang di atasnya. Namun, setelah naga air tersebar, mereka dengan cepat berubah. Karena ini adalah wilayah laut, binatang buas yang dikaitkan dengan air secara alami memiliki keuntungan di sini. Selanjutnya,
Ini adalah binatang kura-kura tua yang sudah hidup untuk waktu yang tidak diketahui. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuh Xiao Chen, melukis separuh langit dengan lampu listrik. Ketika naga air mendekat, dia dengan cepat meninju dengan kekuatan kilat yang deras. Ledakan, ledakan, ledakan. Lampu listrik meledak di kepalan tangan Xiao Chen. Dalam satu napas, dia melemparkan ratusan pukulan, menghancurkan semua naga air. Namun, ombak besar melonjak keluar dari laut, menelannya. Organ internal Xiao Chen bergejolak. Dia merasa seperti gunung logam berat telah menabraknya. Sebuah pusaran air muncul di air dan menyedotnya, menariknya ke arah binatang kura-kura raksasa. Mantra surgawi guntur ungu Xiao Chen beredar dengan liar. Ketika dia meraung, energi yang dikaitkan dengan petir meledak di sekitarnya, memungkinkan dia untuk keluar dari gelombang besar sementara listrik berkedip di sekujur tubuhnya. Langit menjadi gelap, dan awan petir menyebar. Saat Xiao Chen melayang di udara, dia tampak dalam keadaan menyesal. Namun, pertempuran berlanjut, tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mencerna semua pemahaman yang diperolehnya selama kesusahan kilat. Semakin dia bertarung, semakin ganas dia menjadi. Kontrolnya terhadap energi yang dikaitkan dengan petir menjadi semakin mulus. Dengan lambaian tangannya, sambaran petir yang megah meledak saat melesat keluar, tampak seperti badai petir. Saat Xiao Chen memurnikan energi kesengsaraan petir di tubuhnya, dia menemukan bahwa pengekangan laut abu-abu pada dirinya perlahan-lahan rileks. Dia menjadi lebih gesit. Dia merasa lebih mudah menghindari berbagai gelombang laut dan naga air yang menyerangnya. Ledakan. Setelah melihat bahwa itu tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, binatang kura-kura mengulangi serangannya. Tiba-tiba, laut melonjak setinggi 3 kilometer, membentuk gelombang besar yang mencoba menelannya. Semakin tinggi dinding air, semakin berat Dao Might of the Water Grid Dao. Xiao Chen terus naik, tetapi dia menemukan bahwa tubuh fisiknya mencapai batas tertentu dari laut abu-abu, tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Jadi, dia berjungkir balik dan dengan cepat mendarat di permukaan laut. Saat dia melihat gelombang yang tinggi, dia terus-menerus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu, dengan liar menyerap energi yang dikaitkan dengan petir di langit. Akhirnya, pilar listrik yang menakutkan menyelimuti Xiao Chen, menghubungkannya dengan energi dunia yang dikaitkan dengan petir. Saat dia menyerap lebih banyak energi yang dikaitkan dengan petir, itu mengisi kembali energi esensi sejati yang diatribusikan oleh petir. Sekarang, Xiao Chen mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua rambutnya berubah ungu. Matanya berkedip-kedip karena listrik, kehilangan warna biasanya. Samar-samar, Xiao Chen merasa seperti dia telah menembus semacam batas. Sebelum dia bisa bereaksi, dia melihat piringan dao yang lengkap perlahan menyebar di belakangnya. Itu adalah dao besar guntur. Tanpa bantuan dari Tyrant Saber, Xiao Chen secara mandiri menggunakan Thunder Grid Dao. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Saat dinding air yang menjulang tinggi melonjak, dia meninju. Energi yang dikaitkan dengan petir yang terakumulasi di tubuh Xiao Chen mengalir keluar. Kemudian, dis dao di belakangnya dikompresi ke satu titik sebelum menembak. Rasanya seperti langit di atasnya naik. Bang! Saat Xiao Chen meninju, dia tampak sangat tidak penting, berdiri di depan gelombang raksasa itu. Namun, auranya yang dikaitkan dengan kilat membuatnya terlihat tinggi dan agung saat ini. Energi yang dikaitkan dengan petir yang melonjak dari pukulannya menghancurkan celah besar di dinding air. Melewati lubang, Xiao Chen kebetulan melihat mata hijau giok binatang kura-kura di kejauhan. Dia melonjak dan menyerang binatang kura-kura. Namun, tepat pada saat ini, dinding air, yang telah dibelah Xiao Chen menjadi dua, tiba-tiba berubah menjadi dua tangan raksasa dan bertepuk tangan, mencoba menghancurkannya menjadi pasta. Xiao Chen tidak bisa membantu merenungkan. Binatang kura-kura adalah binatang buas Star Venerate tahap akhir di tempat pertama. Selanjutnya, ia memahami Water Grid Dao dan memegang keunggulan geografis di Laut Abu-Abu. Akan sangat sulit untuk membunuh binatang buas ini. Hanya dengan melihat cangkang kura-kura, orang bisa tahu seberapa kuat pertahanannya. Jika dia terus seperti ini, dia akan kelelahan sampai mati cepat atau lambat. Xiao Chen sudah memahami Thunder Grid Dao, menuai panen yang cukup. Setelah kembali dan memasuki kultivasi tertutup selama beberapa hari untuk merenungkan semua yang dia pahami hari ini, kekuatannya pasti akan tumbuh secara signifikan. Mengingat pemikiran ini, dia memutuskan untuk mundur, tidak lagi mau membuang waktu untuk binatang kura-kura ini. Huci. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua telapak tangan raksasa yang bertepuk tangan tiba-tiba terpisah menjadi dua bagian lagi. Kemudian,
Embusan angin kencang bertiup di kepala Xiao Chen. Itu adalah Vulture darah iblis, yang tidak pernah pergi. Setelah melihat Xiao Chen dalam bahaya, Vulture darah iblis muncul dan menggunakan sayapnya untuk membelah tangan air laut raksasa yang berisi kekuatan besar. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa, kamu sebenarnya masih memiliki hati nurani. Diberi bantuan dari Vulture darah iblis, Xiao Chen tidak lagi mempertimbangkan untuk mundur. Dia berbalik, mendarat di Demon Blood Vulture, dan menyerang binatang kura-kura. Dengan bantuan dari Demon Blood Vulture, kepercayaan diri Xiao Chen dalam menangani binatang kura-kura ini meningkat pesat. Satu binatang dan satu manusia. Setelah lebih dari 30 hari bertarung bersama, mereka sekarang bekerja sama dengan baik. Xiao Chen menggunakan Thunder Grid Daun-nya untuk melawan Water Grid Daun milik binatang kura-kura sementara Vulture darah iblis fokus menyerang. Dengan keduanya bekerja sama, situasinya segera membaik. Karena Herring darah iblis menghalangi pihak lain, Xiao Chen menghadapi tekanan yang jauh lebih sedikit. Selanjutnya, Thunder Grid Dao yang dia pahami dapat dengan mudah menangani Water Grid Dao dari binatang buas itu. Namun, sementara situasinya terlihat bagus, efeknya tidak. 4 anggota badan dan kepala binatang kura-kura menyusut ke dalam cangkang. Ketika berbagai serangan Demon Blood Vulture menyerang cangkang, mereka bahkan tidak menggoresnya. Di sisi lain, meskipun binatang kura-kura itu meringkuk di dalam, ia masih bisa menggunakan Water Grid Dao untuk menyerang Xiao Chen. Tidak ada cara untuk menghancurkan pertahanannya sama sekali. Sejak awal, binatang kura-kura ini tidak dapat ditembus. Tidak peduli berapa banyak ki iblis yang dibawa oleh Herring darah iblis atau seberapa paniknya ia menyerang, itu tidak bisa benar-benar melukai binatang penyu. Setelah bentrok beberapa kali, akhirnya cakarnya habis. Itu tidak berhasil melakukan apapun, malah melukai dirinya sendiri. Xiao Chen memikirkan ini. Di mana sebenarnya titik lemah orang ini? Setiap binatang buas atau pembudidaya akan memiliki titik lemah atau titik vital, sama seperti kelemahan Herring darah iblis adalah teknik budidaya atau teknik bela diri yang melawan sifat iblisnya. Kelemahan Xiao Chen adalah pertahanannya tidak bagus, dengan sebagian besar teknik bela diri untuk menyerang. Selain jari roh tajam dan diagram api Taiji Yin Yang, 2 kartu trufnya, dia tidak memiliki teknik bela diri defensif. Juga, kultivasinya agak rendah. Dibandingkan dengan murid-murid sekte besar itu, dia tidak memiliki keuntungan apapun. Binatang kura-kura di depan mata Xiao Chen pasti memiliki titik lemah. Api dan air. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Xiao Chen. Binatang kura-kura ini jelas merupakan binatang buas yang dikaitkan dengan air. Menggunakan Thunder Grid Daun-nya, dia hanya menyamakan kedudukan. Menggunakan api mungkin membawa efek yang tidak terduga. Api dan air secara alami saling melawan, dan dia kebetulan memiliki 2 api primal Chaos Grade. Xiao Chen memiliki api surgawi dan api surgawi salju surgawi. Namun, dia tidak tahu mana yang bisa melawan pihak lain. Kamu menahannya. Biarkan saya yang melakukan pelanggaran. Petik 2. Xiao Chen menepuk kepala Vulture darah iblis dan melompat keluar untuk terbang ke arah binatang kura-kura. Meskipun binatang kura-kura telah menarik semua bagian tubuhnya ke dalam cangkang kura-kuranya, masih ada beberapa lubang di cangkang seukuran gunung itu. Lubang-lubang itu juga sangat besar. Namun, lubang seperti gua itu sangat gelap. Xiao Chen ingat bagaimana kepala binatang kura-kura itu bisa menyerang dengan kecepatan bahkan lebih cepat dari kilat. Itu benar-benar membutuhkan keberanian untuk mendekati binatang kura-kura. Sepertinya binatang kura-kura merasakan pendekatan cepat Xiao Chen dan ancaman yang melekat. Sepasang mata hijau giok yang telah mundur ke dalam cangkang kura-kura bersinar dengan cahaya dingin. Tatapan suramnya terkunci dengan kuat pada Xiao Chen, jelas masih memperlakukannya sebagai musuh terbesarnya. Xiao Chen dan Herring darah iblis ingin membunuh binatang kura-kura ini. Namun, binatang kura-kura juga tidak mau melepaskan 2 potong daging gemuk yang ada sebelumnya. Itu juga tidak bodoh. Ini jelas dari bagaimana ia menunggu Xiao Chen menyelesaikan kesengsaraannya terlebih dahulu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya redup melesat ke Xiao Chen. Dia menghindari cahaya redup dan menemukan bahwa itu hanya semburan air dari mulut binatang kura-kura, sesuatu yang tidak terlalu mengancam. Oh tidak, aku tertipu. Tidak ada waktu bagi Xiao Chen untuk mengubah arah ketika dia melihat binatang kura-kura meregangkan lehernya seperti ular keluar dari gua. Itu seperti telah memprediksi arah yang akan dia hindari. Mulut besar yang mengerikan muncul di atas Xiao Chen dan menelannya. Namun, saat binatang kura-kura menarik kepalanya, tiba-tiba membuka mulutnya kesakitan dan memuntahkan gumpalan api yang menyala-nyala. Karena binatang kura-kura bisa menjebak Xiao Chen, mengapa Xiao Chen tidak bisa menjebaknya? Dengan ini,
Api surgawi membakar organ dalam dari binatang penyu. Binatang kura-kura segera meludahkan Xiao Chen dan benar-benar menarik kembali kepalanya ke dalam cangkangnya. Kemudian, seluruh tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam air. Setelah api surgawi membakar bagian dalam binatang kura-kura, ia tidak lagi berani melanjutkan pertempuran. Kamu adalah sepotong daging berlemak yang sudah ada di mulutku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi begitu saja? Xiao Chen berbalik dan melambai. Api surgawi salju surgawi menyebar. Es segera menyegel permukaan laut. Di tengah jalan, binatang kura-kura itu menemukan bahwa ia tidak bisa lagi terus tenggelam. Binatang kura-kura hanya bisa meronta-ronta dan memecahkan es di sekitarnya. Kecepatan turunnya melambat menjadi merangkak. Melihat binatang kura-kura dalam keadaan yang menyedihkan, Vulture darah iblis mengangkat sayapnya sampai mereka menyentuh sebelum mengepak dengan ganas. Kemudian, lampu merah tak terbatas seperti panah melesat ke dalam cangkang kura-kura. Itu adalah racun yang mematikan. Sebelumnya, pertahanan binatang kura-kura tidak memiliki celah. Itu bisa menggunakan Water Grid Dao untuk melindungi dirinya dari racun Vulture darah iblis. Pada saat ini, organ internal binatang kura-kura itu terbakar. Itu tidak bisa menyisihkan perhatian untuk memblokir racun. Ada api surgawi yang terbakar di dalam dan racun yang merusak binatang kura-kura di luar. Itu diserang baik secara internal maupun eksternal. Kekuatan hidup binatang kura-kura yang tampaknya tak terkalahkan perlahan terkikis, auranya melemah secara bertahap. Xiao Chen tidak ingin binatang kura-kura mati begitu saja. Itu bisa memberikan nutrisi yang kuat untuk formasi jiwa iblis abadi, sesuatu yang dibutuhkan oleh formasi jiwa iblis abadi. Dia mengirimi Xiao Su proyeksi suara, menyuruhnya untuk segera membawa pedang-pedang hitam. 4 jam kemudian, sebuah kapal bajak laut yang mengibarkan spanduk hitam muncul di hadapan Xiao Chen. Ketika Xiao Su dan yang lainnya melihat binatang kura-kura raksasa, mereka semua terkejut. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di geladak. Aktifkan formasi jiwa iblis abadi, kalau begitu. Tuan Muda Xiao, binatang buas Star Venerate tahap akhir ini tampaknya adalah Black Profound Turtle, yang memiliki garis keturunan Black Tortoise. Penatua Tang, yang sedikit lebih memahami laut abu-abu, tercengang ketika melihat binatang kura-kura, menemukan ini luar biasa. Ini memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Tidak heran itu sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Penatua Tang segera merasa malu. Itu hanya sulit untuk dihadapi. Sudah sangat menantang surga bahwa Anda tidak mati. Xiao Su tersenyum dan berkata, Kapten, panen yang luar biasa. Cangkang penyu hitam mendalam ini adalah bahan langka dan sangat baik, terutama untuk membuat baju besi dan alat dao. Itu memang panen yang luar biasa. The Immemorial Demon Soul Formation bekerja untuk memakan Black Profound Turtle selama 1 jam penuh sebelum berhasil meninggalkan cangkang kura-kura yang kosong. Cangkang kura-kura adalah piala perang Xiao Chen. Ketika ditempatkan di cincin semesta, itu menempati area yang luas. Aku akan berkultivasi tertutup selama beberapa hari, jadi aku akan menyerahkan urusan kapal padamu, kata Xiao Chen kepada Xiao Su sebelum memasuki ruangan kapten untuk bermeditasi. Xiao Chen telah berhasil dalam kesengsaraannya dan memahami Thunder Grid Dao. Hari ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Xiao Chen. Mantra surgawi guntur ungu mendekati penyempurnaan. Xiao Chen menantikan apa yang akan terjadi setelah dia mencapai lapisan ke-12, lapisan terakhir. Seharusnya ada beberapa rahasia di balik teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Dewa Langit Kuba Abadi. Sedikit yang mengembangkan teknik budidaya utama mereka sejak awal, tanpa mengubahnya, seperti yang dilakukan Xiao Chen. Lebih tepatnya, seharusnya tidak ada. Hampir tidak mungkin untuk tidak mengubah teknik kultivasi seseorang karena alam kultivasi seseorang meningkat. Jika teknik kultivasi tidak bisa mengikuti, itu pasti akan menghambat kultivasi seseorang. Itu seperti mantra surgawi bulu es. Xiao Chen hanya bisa mengolahnya ke Sovereign Stage sebelum dia harus menggantinya. Saya harap itu akan membantu saya memahami niat Anda, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Selain mantra surgawi guntur ungu, apa yang membuat Xiao Chen lebih bahagia adalah pemahamannya tentang Dao Besar Guntur. Bahkan para jenius dari Central Grid Realm jarang bisa mencapai ini meskipun memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Pada usia seperti itu, Xiao Chen sudah memahami 2 Dao. Memahami satu jenis energi Dao besar sudah merupakan sesuatu yang luar biasa, apalagi 2. Xiao Chen memejamkan mata dan bermeditasi, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Dia menstabilkan kultivasinya, dan energi yang dikaitkan dengan petir yang diserap tubuh fisiknya semakin meningkat. Xiao Chen akhirnya mendapatkan sedikit kendali atas Thunder Grid Dao,
cukup untuk menggunakannya sesuka hatinya. Penggabungan Saber Dao dan Thunder Dao menjadi lebih lancar, dia sekarang bisa melakukannya dengan pikiran. Saat ini, kekuatannya secara keseluruhan meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan sebelum kesengsaraan. Xiao Chen melangkah keluar dari markas kapten dan mencari Penatua Tang. Kekuatan Tuan Muda Xiao menjadi semakin tak terduga. Ketika Elder Tang melihat bahwa Xiao Chen memahami 2 jenis Grid Dao, dia menjadi lebih hormat, menemukan Xiao Chen tidak dapat ditembus. Peningkatan kekuatan Xiao Chen hanya dalam beberapa hari sangat mengejutkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, kondisinya tepat. Penatua Tang, bagaimana kultivasi seni menjinakkan binatang Anda? Saat menyebutkan seni menjinakkan binatang, Penatua Tang mengungkapkan ekspresi percaya diri. Saya telah menempatkan jejak jiwa pada binatang buas di platform binatang roh. Sekarang, saya yakin 90% untuk menempatkan jejak jiwa pada Vulture Darah Iblis. Petik 2. Bagus. Lebih baik untuk menyingkirkan masalah ini lebih awal. Siapa yang tahu kapan Herring Darah Iblis akan bertindak dan mencoba memakan tuannya? Tidak ada yang bisa bersantai dengan bom waktu seperti itu. Keduanya pergi ke Spirit Beast Platform. The Demon Blood Vulture berbaring malas di sudut. Binatang buas lainnya seperti elang baja dingin sangat menghormatinya dan tidak berani mendekat. The Demon Blood Vulture seperti hegemon kecil, memerintah tertinggi di platform Spirit Beast. Suara mendesing. Merasakan tatapan Xiao Chen dan Penatua Tang, Herring Darah Iblis tiba-tiba membuka matanya. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, mengirimkan rasa dingin melalui Elder Tang. Sungguh penghinaan yang kuat. Elder Tang merasa terkejut di dalam hatinya. Memikirkan bahwa Herring Darah Iblis ini masih sangat liar. Tidak ada rasa domestikasi di dalam Demon Blood Vulture sama sekali, yang benar-benar mengejutkan. Xiao Chen telah memberi makan Vulture Darah Iblis untuk beberapa waktu. Untuk berpikir bahwa itu tidak menanamkan rasa terima kasih apapun. Untuk beberapa alasan, Xiao Chen merasa bahwa proses Penatua Tang menempatkan jejak jiwa mungkin tidak akan berhasil. Herring Darah Iblis ini di hadapan mereka agak luar biasa. Penatua Tang merasa gugup, tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya untuk memasuki platform binatang buas roh bersama Xiao Chen. Platform Spirit Beast terlihat sangat kecil. Seseorang akan menemukan bahwa ada seluruh dunia di dalamnya hanya setelah seseorang masuk dan adegan yang tak terhitung jumlahnya terus berkembang. Xiao Chen dan Elder Tang melompat dan mendarat di depan Demon Blood Vulture. Sosok Xiao Chen melintas. Kemudian, dia turun dengan lembut di punggung Herring Darah Iblis, bersiap untuk menekan Herring Darah Iblis kapan saja. Kalau begitu mari kita mulai. Ketika Penatua Tang mendengar kata-kata Xiao Chen, dia menggelengkan kepalanya dan segera mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangan. 10 jari Elder Tang berkedip-kedip dengan cahaya, dan kulitnya perlahan memucat. Keringat memenuhi dahinya, menetes dan jatuh ke lantai. Segel tangan menjadi semakin rumit. Akhirnya, Xiao Chen tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Bayangan samar melompat ketika segel misterius muncul di mata Elder Tang. Kemudian, Penatua Tang meraung, dan auranya tiba-tiba melonjak secara eksplosif. Ketika Penatua Tang mengulurkan jari, cahaya yang gemerlap dan menyilaukan berputar terus-menerus. Kekuatan dan tekanan tertentu mengalir keluar dari ujung jari Elder Tang, menimbulkan ketakutan di dalam Demon Blood Vulture. Herring Darah Iblis sudah merasa ada yang tidak beres sejak awal dan ingin melawan. Namun, Xiao Chen berdiri di atasnya, jadi tidak berani bertindak. Saat ini, indera tajam Herring Darah Iblis menangkap aura berbahaya saat segel tangan Elder Tang mendekatinya. The Demon Blood Vulture melebarkan sayapnya, segera menendang angin kencang. Kemudian, bulunya mulai bersinar. Ini adalah tanda-tanda Herring Darah Iblis akan mengamuk. Jika berhasil menyerang, bahkan tidak perlu satu gerakan untuk membunuh Elder Tang. Secara alami, Xiao Chen tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi, piringan Dao muncul di belakangnya, energi Dao besar Saber Dao. Kemudian, dis Dao lain muncul, energi Dao besar Thunder Dao. Setelah itu, Xiao Chen mengaktifkan Tyrant Saber-nya, dan Thunder Dao Might segera melonjak. Dengan rangkaian tindakan ini, Herring Darah Iblis merasakan sakit yang luar biasa, menahan tekanan besar. Herring Darah Iblis merasa bahwa Xiao Chen, yang berdiri di atasnya, bahkan lebih berat dari gunung. Selanjutnya, dia masih menjadi lebih berat. Xiao Chen menekan Herring Darah Iblis ke titik di mana auranya perlahan melemah. Akhirnya, dia mengeluarkan kekuatan budisnya. Herring Darah Iblis benar-benar ditekan. Pada saat ini, jejak jiwa Elder Tang memasuki pikiran Demon Blood Vulture. Xiao Chen melihat Penatua Tang terengah-engah terus-menerus, berkeringat.
Dia mendarat di samping Elder Tang dan bertanya, apakah kamu berhasil? Penatua Tang mengangguk lemah. Saya berhasil. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Menatap Penatua Tang, dia bertanya, sejak kapan kamu memiliki tanda di dahimu? Ah! Terkejut, Penatua Tang menyentuh tanda di dahinya. Kemudian, dia melihat ke arah Demon Blood Vulture dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Penatua Tang melihat Hering darah iblis mengangkat kepalanya dan memelototinya. Kemudian, dia terhuyung-huyung, hampir jatuh berlutut. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia dengan cepat membantu Penatua Tang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Hering darah iblis harus benar-benar dijinakkan setelah jejak jiwa ditempatkan? Kenapa posisinya seolah terbalik? Itu seperti Hering darah iblis menjadi Tuan Elder Tang. Saat Vulture darah iblis mengangkat kepalanya, ia menatap Xiao Chen dengan angkuh, matanya penuh dengan ejekan. Pikiran The Demon Blood Vulture jelas. Mencoba untuk menundukkan saya. Ini tidak semudah itu. Tuan Muda Xiao, jejak jiwaku berasimilasi di kolam jiwanya. Saya harus memutuskan hubungan ini. Kalau tidak, saya akan menjadi budaknya. Petik 2. Penatua Tang tampak lemah saat dia bergegas pergi dengan bingung. Jelas, dia telah mengalami kejutan besar dan tidak berani untuk tetap tinggal. Xiao Chen melihat Hering darah iblis ini. Kemudian, setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Anda benar-benar mampu. Petik 2. Sudahlah, aku hanya bisa membiarkannya begitu saja. Saat ini, Xiao Chen memiliki dua pilihan, 1. Bunuh Vulture darah iblis, 2. Lanjutkan membesarkan Demon Blood Vulture seperti ini. Namun, Xiao Chen tidak tega membunuh Hering darah iblis. Hanya kekuatan tingkat menengah bintang yang mulia sudah memberi Xiao Chen banyak bantuan. Selanjutnya, orang ini masih memiliki potensi yang tidak terbatas. Xiao Chen selalu menjadi orang yang menentukan, jadi dia dengan cepat mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk membesarkan Demon Blood Vulture seperti ini. Memiliki keberadaan yang menakutkan yang mengancamnya setiap saat mungkin bukan hal yang buruk. Paling tidak, itu akan menjadi pengingat bagi Xiao Chen untuk terus berkembang. The Demon Blood Vulture menatap Xiao Chen tanpa rasa takut di matanya. Itu masih tidak terkendali seperti sebelumnya. Bulu-bulunya perlahan berubah menjadi lebih indah, tampak seperti api yang bisa berkobar kapan saja. Hering darah iblis tampaknya siap bertarung sampai mati dengan Xiao Chen. Itu terlihat sangat menakutkan. Namun, Xiao Chen tahu trik Hering darah iblis. Dia tidak peduli tentang itu, mengabaikannya. Oleh karena itu, dia berbalik dan menuju ke level terendah dari kapal bajak laut. Tak lama setelah itu, Xiao Chen tiba di depan formasi jiwa iblis abadi. Kabut darah menyebar kemana-mana, tampak lebih tebal daripada saat terakhir kali dia datang ke sini. Konsumsi Black Profound Turtle telah menyalakan sepertiga dari mutiara ke-6. Kabut setan merah yang bocor juga mencengangkan. Jika Xiao Chen berhenti menekan kabut darah, itu akan menyebar ke seluruh kapal. Dia merenung sejenak sebelum mengulurkan tangannya dan menyedot ki iblis yang menembus ruangan. Setelah 1 jam, kabut setan merah kembali ke tingkat sebelumnya, dibatasi sekali lagi ke permukaan formasi. Xiao Chen kembali ke platform Spirit Beast. Hering darah iblis gagal menakut-nakuti Xiao Chen sebelumnya, jadi sekarang segan untuk memperhatikannya. Itu hanya menutup matanya dan meringkuk malas di sudut. Namun, pada saat berikutnya, Hering darah iblis yang tajam tiba-tiba membuka matanya dan menatap Xiao Chen dengan penuh semangat. Itu mencium aura kabut darah misterius yang bisa membantu sifat iblisnya tumbuh. Bagi Hering darah iblis, kabut darah ini terlalu menggoda. Kabut darah bahkan lebih lezat daripada binatang buas yang dimakan oleh Hering darah iblis selama hidupnya. Selanjutnya, kabut darah meningkatkan kultivasi dan kekuatannya, memberikan makanan yang luar biasa. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan kabut darah keluar darinya, berubah menjadi cahaya merah tua yang tebal. The Demon Blood Vulture dengan senang hati membuka mulutnya dan menelan cahaya merah ini, dengan sepenuh hati menyerap semua kabut darah tanpa syarat. Bulu merah segar di sekujur tubuh Vulture darah iblis menjadi semakin hidup. Akhirnya, mereka memancarkan cahaya berkilauan, terlihat sangat indah. Jika bukan karena penampilannya yang aneh dan ki iblis yang menakutkan itu, Vulture darah iblis mungkin benar-benar disalahartikan sebagai burung dewa. Ketika Vulture darah iblis selesai mengkonsumsi kabut darah, itu menunjukkan tatapan ganas di matanya. Kemudian, ia memekik dengan marah dan melebarkan sayapnya. Itu terbang keluar dari Spirit Beast Platform, menyerang Xiao Chen. Aura menakutkan datang dari tubuh Vulture darah iblis. Orang ini benar-benar menerobos ke tingkat akhir bintang yang mulia dari tingkat menengah bintang yang mulia. Bang! Namun,
Tepat ketika Vulture darah iblis terbang keluar dari Spirit Beast Platform, sebuah cahaya pedang dengan kejam menghantamnya. Xiao Chen menarik Tyrant Saber-nya dan menggabungkan dua energi Dao besar, berhasil mengeluarkan 50% kekuatan alat Dao secara instan. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, serangan pedang melepaskan cahaya pedang yang berkedip-kedip yang memancarkan cahaya listrik ke segala arah dan menerangi sekitarnya. The Demon Blood Vulture menderita pukulan berat dan terlempar ke belakang dalam keadaan yang menyedihkan. Lampu listrik melompati tubuhnya saat tergeletak di lantai, menjerit kesakitan. Sebelumnya, Xiao Chen hanya bisa mengeluarkan 20% kekuatan Tyrant Saber. Sekarang setelah dia memahami Thunder Grid Dao, dia dengan mudah mengeluarkan setengah dari kekuatan Tyrant Sabre. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan kesulitan mengeluarkan kekuatan penuh dari Tyrant Saber. Baru sekarang Xiao Chen benar-benar dapat menggunakan kekuatan mengerikan dari alat Dao. Bulunya sangat keras. Meskipun menangkapnya lengah, serangan pedang ini masih tidak berhasil menarik darah. Petik 2. Xiao Chen melihat hering darah iblis di platform binatang roh dan tersenyum sebelum pergi. Selama saya cukup kuat untuk menekan Vulture darah iblis ini, saya tidak takut dia melakukan apapun. Xiao Chen memiliki kepercayaan diri itu. Hering darah iblis dengan enggan melihat Xiao Chen pergi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan ketakutan yang tersembunyi. 7 hari kemudian, eselon atas pedang hitam berkumpul di markas Kapten. Elder Tang menunjukkan ekspresi tertekan. Namun, jejak jiwa di dahinya telah memudar. Ketika yang lain melihat tanda di dahi Elder Tang, mereka tidak bisa menyembunyikan senyum mereka. Ketika mencoba memperbudak hering darah iblis, dia malah diperbudak oleh hering darah iblis. Yang lain tidak bisa menahan senyum mereka. Bagan laut besar ditempatkan di atas meja, yang dikelilingi semua orang. Sebagian besar peta laut memiliki kabut yang menutupinya, menunjukkan area yang tidak diketahui. Itu adalah area tak berpenghuni di Ash Gracie. Hanya klan kuno atau ahli puncak yang mungkin memiliki peta akurat dari area tersebut. Xiao Su, berapa lama lagi ke Myriad Star Mountain? Xiao Su menunjuk ke peta laut dan berkata, jika kita mengambil rute tercepat, kita masih membutuhkan 2 bulan lagi. Tentu saja, itu menghalangi kejutan. Petik 2. Adapun kondisi itu, kemungkinannya praktis nihil. Sangat tidak mungkin kejutan tidak muncul di Laut Abu-Abu. Bahkan jika seseorang sangat beruntung dan tidak bertemu dengan kapal bajak laut yang menghalangi jalan atau pembudidaya Sekte Dao Iblis, seseorang mungkin masih akan mengalami cuaca buruk di laut. Xiao Su menunjuk ke peta laut lagi dan berkata, ada balai bajak laut di sini. Kami akan tiba di sana dalam 3 hari. Kami akan pergi ke sana untuk melakukan perbaikan dan mengisi kembali persediaan kami. Saat itu, kita juga bisa bertanya-tanya untuk mencari informasi. Kita tidak bisa begitu saja menerima kata-kata Yan Ze untuk situasi di Gunung Bintang Segudang. Petik 2. Seiring waktu, Xiao Su menjadi semakin terlatih dalam menangani berbagai hal. Sekarang, dia mulai merasa lebih seperti seorang kapten. Tangan besi Yama berkata, aula bajak laut di Laut Abu-Abu adalah tempat di mana segala macam orang berkumpul. Mereka bahkan lebih kacau daripada yang ada di Laut Kuburan. Saya harap kami tidak akan mengalami masalah apapun. 3 hari kemudian, aula bajak laut yang disebutkan Xiao Su muncul di hadapan semua orang. Aula bajak laut itu seperti monster laut besar di permukaan laut yang luas. Awan hitam yang selalu ada tergantung di atasnya. Cutlass hitam memasuki aula bajak laut tanpa masalah. Kemudian, Xiao Chen dan yang lainnya berpisah. Xiao Chen membawa tangan besi Yama dan Xiao Su untuk membuang bahan-bahan yang mereka kumpulkan dari berburu binatang buas di Laut Abu-Abu. Di antaranya, yang paling berharga secara alami adalah cangkang seukuran gunung dari Black Profound Turtle itu. Penatuatang membawa Luonan dan Feier untuk menangani pemeliharaan dan perbaikan kapal bajak laut. Ada begitu banyak pembudidaya Dao Iblis. Aula bajak laut adalah sebuah kota. Berjalan-jalan di sana tidak ada bedanya dengan berjalan-jalan di kota biasa. Xiao Chen melihat bahwa sebagian besar orang yang lewat adalah pembudidaya Dao Iblis, pemandangan langka di Laut Kuburan dan tempat-tempat lain. Tangan besi Yama menjelaskan, saya mendengar bahwa Sekte Dao yang benar dan Sekte Dao Iblis memiliki perang besar bertahun-tahun yang lalu. Sekte Demonik Dao dikalahkan, dan kebanyakan dari mereka terpaksa meninggalkan kepentingan mereka di Central Grid Realm, mundur ke Laut Terlarang, dan membangun kembali diri mereka sendiri. Hanya beberapa sekte Dao Iblis yang sangat kuat yang berhasil bertahan di alam besar pusat. Meskipun Laut Terlarang kaya akan energi spiritual, dengan banyak tempat pertemuan kebetulan, lingkungannya sangat keras. Selanjutnya, energi spiritual di Laut Terlarang secara alami mengandung beberapa sifat iblis.
Beberapa sekte Dao yang benar akan mendirikan sekte mereka di Laut Terlarang. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi pemahaman. Tidak heran dia sebelumnya bertemu dengan begitu sedikit pembudidaya Dao Iblis. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya Dao Iblis, kultivasi orang itu tidak akan tinggi, sama sekali biasa-biasa saja. Sekarang, di Aula Bajak Laut Ash Gracie ini, Xiao Chen jarang melihat orang-orang dari Dao yang benar. Mereka kebanyakan adalah bajak laut atau pembudidaya sekte Dao Iblis. Lebih jauh lagi, kebanyakan bajak laut benar-benar mengolah teknik kultivasi Dao Iblis dan energi yang sangat buruk, mereka tidak berbeda dengan para pembudidaya Dao Iblis. Tidak heran jika balai bajak laut ini terlihat sangat menyeramkan dari kejauhan, memberinya perasaan tidak nyaman. Xiao Su menoleh ke Xiao Chen dan bertanya, "Kakak, apakah kita akan pergi ke pasar atau ke toko?" Membuka kios di pasar itu nyaman dan memberikan lebih banyak kebebasan. Jika seseorang berhasil bertemu dengan seseorang yang sangat membutuhkan barang yang dimilikinya, seseorang dapat menuntut harga yang tinggi. Toko-toko lebih langsung. Seseorang hanya perlu beberapa saat untuk menyelesaikan transaksi. Namun, harganya tidak akan sampai satu. Toko-toko, kalau begitu. Xiao Chen memutuskan dengan cepat. Aula bajak laut ini agak kacau, dan sesuatu mungkin terjadi di pasar. Tak lama kemudian, kelompok itu bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada 3 toko besar di aula bajak laut ini yang membeli bahan. Oleh karena itu, kelompok itu dengan santai memilih paviliun awan fantasi dan berjalan masuk. Tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk membeli alat Dao? Seorang pelayan yang ditugaskan untuk menyambut tamu segera pergi dengan senyuman. Paviliun awan fantasi dapat memproduksi alat Dao dan dengan demikian memiliki permintaan yang tinggi untuk bahan-bahan seperti cangkang penyu hitam yang mendalam. Karenanya, itu juga yang akan memberikan harga paling adil. Ketika pelayan itu melihat kelompok Xiao Chen, dia mengira mereka ada di sini untuk membeli alat Dao. Tidak, kami di sini untuk menjual bahan. Apakah Anda menerima mereka di sini? Petik 2. Ekspresi pelayan itu goyah, tapi dia masih terus tersenyum. Ya, kami memang membawa mereka. Apapun bahannya, Anda akan bisa mendapatkan harga terbaik di Fantasy Cloud Pavilion. Ketika paviliun awan fantasi kami melakukan bisnis, kami melakukannya dengan jujur, tidak menipu yang muda maupun yang tua. Harga adil. Apa yang sedikit dari kamu jual? Pelayan itu memimpin kelompok Xiao Chen masuk, dengan sopan menanyakan barang-barang mereka. Cangkang penyu hitam mendalam dan tulang serta darah esensi dari binatang buas lainnya. Kura-kura hitam yang mendalam. Mendengar kata-kata, penyu mendalam hitam, mata pelayan itu berbinar, dan dia bertanya dengan agak bersemangat, berapa umur penyu hitam yang mendalam? Lebih dari 1000 tahun. Tamu yang terhormat, silakan lewat sini. Setelah mendengar bahwa penyu hitam mendalam berusia lebih dari 1000 tahun, pelayan itu segera bersukacita. Dia bahkan mengubah alamat grupnya kembali menjadi tamu terhormat. Kemudian, dia memimpin kelompok 3 Xiao Chen langsung ke ruang VIP Paviliun Awan Fantasi. Tolong tunggu sebentar. Saat Xiao Su melihat pelayan itu pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, betapa dilebih-lebihkan. Meskipun cangkang penyu hitam mendalam ini sangat berharga, perlakuan seperti itu masih tidak beralasan. Tangan besi Yama berkomentar dengan santai, paviliun awan fantasi mungkin memiliki tamu berharga yang sangat membutuhkan cangkang penyu hitam mendalam untuk memperbaiki alat Dao. Saya mendengar bahwa binatang kura-kura seperti itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam hibernasi. Mereka hampir tidak memiliki aura dalam keadaan seperti itu, tampak mati. Oleh karena itu, mereka sangat sulit ditemukan. Xiao Chen minum teh dan tersenyum. Mari kita mainkan dengan telinga. Kakak senior O, seseorang menjual cangkang penyu mendalam hitam yang Anda tentukan. Setelah pelayan itu meninggalkan ruang VIP, dia langsung pergi ke sebuah ruangan elegan di paviliun awan fantasi. Di sana, dia berbicara kepada seorang pemuda berpakaian hitam yang tampak tampan dan agak jahat. Ketika pemuda itu mendengar itu, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya ketika dia bertanya, berapa umurnya? Pihak lain mengatakan bahwa itu lebih dari 1000 tahun. Besar, hahaha. Dengan cangkang penyu hitam mendalam yang berusia lebih dari 1000 tahun, saya akhirnya bisa berhasil membuat Essence Attracting Treasure Armor saya. Petik 2. Pemuda itu menjadi sangat bahagia dan bersemangat. Dia berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, dengan esensi menarik harta karun armor, saya akan lebih percaya diri dalam perjalanan ke Myriad Star Mountain. Di mana orang itu? Saya akan bertemu dengannya secara pribadi. Pelayan itu dengan cepat membawa pemuda berpakaian hitam ini ke ruang VIP tempat Xiao Chen berada.
Pemuda berpakaian hitam mendorong pintu terbuka dan masuk. Dia menyapu pandangannya ke atas ketiganya dan segera melihat kultivasi mereka. Pada akhirnya, pemuda berpakaian hitam itu memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen. Dia bisa mengatakan bahwa orang berpakaian putih ini adalah pemimpin kelompok itu meskipun hanya seorang mayor primal Corps Venerate. Bagaimana saya bisa berbicara dengan tuan muda ini? Saya Ou Zenyun, tuan muda dari Paviliun Awan Fantasi. Pria berpakaian hitam itu menyapa Xiao Chen, lalu duduk. Xiao Chen. Ou Zenyun tidak repot-repot berbicara omong kosong atau tidak peduli tentang asal-usul Xiao Chen. Dia dengan lugas berkata, keluarkan cangkang Black Profound Turtle dan biarkan aku melihatnya. Xiao Chen melihat sekeliling ke ruang VIP dan berkata, tempat ini terlalu kecil. Bagaimana saya harus melakukan itu? Ou Zenyun tersenyum dan berkata, itu benar. Ikutlah bersamaku. Setelah berbicara, dia bertepuk tangan, dan dinding di ruang VIP berputar, memperlihatkan sebuah pintu. Dia memimpin dan masuk. Xiao Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang Ou Zenyun. Setelah mereka masuk, mereka menemukan seluruh dunia di sana, itu sebenarnya ruang independen yang luas dan tak terbatas. Tempat ini seharusnya cukup besar, kan? Alih-alih menjawab, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan cangkang penyu mendalam hitam raksasa itu. Itu seperti gunung yang langsung muncul di hadapan semua orang. Ini mengejutkan Ou Zenyun. Dia berseru kegirangan, ini pastilah Black Profound Turtle berusia 5.000 tahun. Itu pasti memahami Water Grid Dao, kan? Petik 2. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia mengangguk dan berkata, seperti yang dikatakan Tuan Muda Ou, bahwa Black Profound Turtle benar-benar memahami Water Grid Dao. 5.000 tahun adalah sebuah rintangan. Setelah melewati rintangan ini, Black Profound Turtle akan memahami Water Grid Dao, nilai cangkangnya secara alami akan berbeda. Ou Zenyun tampak agak tenang pada saat ini dan tidak mengungkapkan emosinya kepada Xiao Chen dan yang lainnya. Dia melanjutkan, cangkang kura-kura mengandung jejak Dao. Setelah disempurnakan menjadi baju besi, pertahanannya akan lebih mencengangkan. Ia bahkan akan dapat membantu tuannya memahami Dao besar air dan menenangkan pikiran tuannya. Bagi kami orang-orang dari Dao Iblis, itu adalah sesuatu yang sulit didapat. Petik 2. Ketika Xiao Su mendengar itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Mereka telah datang ke tempat yang tepat. Ou Zenyun memandang Xiao Chen dan berkata, aku agak penasaran. Bagaimana kamu membunuh Black Profound Turtle ini? Saya tidak dapat mengatakan. Secara alami, Xiao Chen tidak akan dengan bodohnya memberitahu pihak lain. Ou Zenyun merasa sedikit terpana. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, maaf atas pelanggarannya. Itu diselesaikan, kemudian, saya ingin cangkang penyu hitam mendalam. Petik 2. Xiao Chen bertanya, Tuan Muda Ou, apakah Anda akan memperbaiki cangkang penyu hitam mendalam menjadi baju besi? Betul sekali. Saya ingin memperbaikinya menjadi Essence Attracting Treasure Armor. Saya akan memberi Anda harga yang wajar, 2 juta giok roh kelas medial. Petik 2. Saat Ou Zenyun mengatakan itu, ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Itu adalah harga cangkang Black Profound Turtle biasa. Cangkang penyu mendalam hitam yang dijual Xiao Chen setidaknya 2 kali lipat dari harga ini. Ayo pergi. Xiao Chen menyingkirkan Black Profound Turtle dan berbalik, memimpin Iron Hand Yama dan Xiao Su. Ou Zenyun berkata tanpa daya, apakah saya sudah selesai? Juga, alat Dao kelas rendah. Ini adalah pembelian pribadi saya. Saya sudah menghabiskan sisa spirit jade saya untuk material lain dan hanya memiliki 2 juta spirit jade kelas medial yang tersisa. Namun, saya dapat membuat beberapa keputusan di sini. Saya memiliki hak untuk memberikan alat Dao kelas rendah. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengeluarkan cangkang Black Profound Turtle dengan kualitas tinggi seperti itu. Jika tidak, 2 juta giok roh kelas medial akan sepenuhnya cukup untuk membeli cangkang penyu hitam yang mendalam. Ou Zenyun hanya bisa membuat kerugian dan membiarkan pihak lain memilih alat Dao kelas rendah. Alat Dao kelas rendah bisa dijual seharga 2 atau 3 juta giok roh kelas medial. Harga seperti itu agak adil. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu memandang Yama tangan besi dan berkata, kamu kebetulan kekurangan senjata yang cocok untukmu. Itu diselesaikan, kalau begitu. Petik 2. Ou Zenyun tersenyum dan berkata, pergi ke lantai 2. Seseorang akan menerimamu di sana. Ketika kelompok Xiao Chen telah pergi, ekspresi Ou Zenyun segera berubah secara radikal, mengungkapkan niat membunuh yang sangat tajam. Setelah mereka pergi, awasi mereka. Tuan muda, kami melakukan bisnis. Ini tidak jujur, pelayan itu mengingatkan sambil menatap Ou Zenyun, merasa tidak mau. Ou Zenyun tersenyum aneh dan membalas,
Kami adalah orang-orang dari Dao Iblis. Apakah kita harus jujur?